Shalom. Haleluya. Saya izin ke masker dulu. Semua boleh duduk dulu dengan santai, dengan tenang. Semua dalam sukacita. Haleluya. Semangat aminnya. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Sarapan itu penting, harus. Kalau saya pernah baca koran, penelitian rata-rata 80% orang yang sarapan itu lebih cerdas katanya. Ya, memang penting juga, makanya Yesus juga waktu bangkit dari kematian mengajak, marilah sarapan lah kan ya. Kayak sarapan penting. Nah, sarapan juga tidak ada yang kosong. Harapan ada yang kosong. Ada yang pernah dikasih harapan kosong? Saya berdoa tidak ada. Hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk sharing lagi berkat atas keluarga. Wah, haleluya, puji Tuhan. Dan saya udah kasih judul kemarin, tulis juga ya. Tidak baik. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Titik. Jadi bukan manusia yang ngomong seperti itu, tapi Tuhan Allah yang berfirman. Nah, saya akan berbagi pelajaran. Jadi kalau mau catat boleh catat, karena saya sedikit kesaksian, sedikit sharing kenapa saya tulis tentang khotbah ini. Saya mau ngajak setiap kita, khususnya di sini saya lihat banyak yang masih muda, apalagi di tengah sana dan di depan sini masih terlihat sangat muda. Maksudnya gembala kita. Ada juga yang masih, siapa yang di sini masih single? Coba lambaikan tangan. Single 1, 2, 3. Single. Single sama jomblo beda nggak ya? Beda ya. Katanya single itu pilihan, jomblo itu nasib. Di sini semua single ya. Oke, jadi judulnya ini saya waktu tulis judulnya itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. It's not good for a man to be alone. Garis bawahi alone. Terus saya mau kasih dalam kurung, not single. Jadi tidak baik manusia itu alone. Saya kan sharing. Saya menulis khotbah ini udah lama. 5-6 tahun yang lalu. Waktu itu saya sering keluar kota, sering melayani. Dan tibalah waktu di luar kota pasti ada juga dong yang mau menikah, ya kan? Dan ada yang mau bimbingan pranikah. Dan keadaannya yang lagi dikirim ke sana adalah saya. Yang notabene waktu itu masih single. Bukan jomblo ya, masih single. Ngakunya masih single. Nah, saya mau ngajak juga setiap kita, anak-anak muda khususnya, Roh Kudus itu bahasa Yunani kan dunamis ya, endunamo. Nah, dari kata dinamis. Dinamis itu kan mengikuti ya. Saya mau mengajak kita semua juga harus jangan terpaku kepada hukum, kepada ya adat istiadat, kita harus ikutin ya. Kebiasaan, kita harus ikutin kebiasaan itu, kultur, kebiasaan, adat istiadat. Tapi banyak orang yang tidak bisa meraih janji Tuhan dalam hidupnya karena terpaku. Sama kayak orang-orang Farisi, ahli-ahli Farisi. Kayak firman Tuhan katakan mereka itu degil hatinya, keras. Waktu Yesus mau menyembuhkan di hari Sabat, mereka marah. Itu adalah bukti kedegilan hatinya. Memang di dalam hukumnya itu nggak boleh ngapa-ngapain di hari Sabat. Tapi Yesus kasih jawaban yang luar biasa. Hari Sabat untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat? Saudara bisa jawab itu? Hukum, adat istiadat, kultur untuk manusia atau manusia untuk kultur? Jangan dibalik. Maka saya mau mengajak setiap kita. Waktu itu saya kondisinya masih single. Terus diminta untuk melayani calon pasangan suami istri. Menurut saudara, menurut bapak ibu saudara, menurut teman-teman di tempat ini, saya harus lakukan atau tidak?
Nah, ada juga yang menentang. Nah, kan pastornya belum menikah, kok mau melayani pimpinan pranikah? Gimana menjawabnya? Misalnya Alfa di dalam kondisi ada orang yang mau dibimbing untuk pranikah. Gimana menurut Bapak Ibu Saudara? Ini pengalaman pribadi saya dan saya sharing aja. Dan di saat itu saya sharing, saya belum ada kepikiran benar-benar untuk menikah. Bahkan ada satu waktu sekelibat saya berpikir mungkin saya punya karunia seperti Yesus atau Paulus. Hidup tanpa menikah, ya kan? Yesus dan Paulus tidak menikah. Jangan-jangan saya punya karunia itu. Karena saya belum menemukan siapa yang bisa jadi istri saya waktu itu. Bahkan beberapa tahun ini saya sharing aja, 2 tahun 3 tahun belakangan ini saya melayani mama saya. Di saat itu pun saya belum ada kepikiran. Padahal umurnya udah banyak. Kepalanya udah 3 kata orang. Semua orang udah panik, apalagi mama saya. Saya nggak ada kepikiran, bahkan saudara boleh tanya, saya pernah sharing juga, pernah cerita juga sama istri saya, sama anak. Padahal di saat saya melayani mama saya ngomong sama mama saya kena gagal ginjal. Jadi saya melayani setiap minggu itu 2-3 kali harus ke rumah sakit. Tiap pagi-pagi putar saya pergi antar. Ada satu saat ketika udah saat yang kritis sekali, saya bahkan memutuskan, saya bilang sama dokternya saya mau mendonorkan ginjal saya. Di situ saya nggak berpikir untuk menikah atau untuk punya keluarga. Tapi tentunya jawaban seorang ibu ya berbeda. Dan sekali lagi, saya menulis khotbah ini di saat saya tidak ada pikiran untuk membangun keluarga. Tuhan berbicara kepada saya dan saya belajar sungguh-sungguh. Kalau kita terpaku aja, pastor belum menikah, mana bisa konseling, mana bisa memberkati orang menikah. Nyatanya Yesus memberkati pernikahan. Paulus menulis tentang rahasia pernikahan, tidak menikah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang beragama Katolik, yang jadi pastor, yang benar-benar pastor ya, kan nggak menikah kan? Mereka bimbingan konseling pernikahan nggak ya? Pasti, tentu dong. Bahkan lebih detail dan lebih berat. Maka saya dituntut untuk menulis ini. Dan ini penting, dan ini memberkati saya. Maka saya akan sharing, saya akan berbagi. Bukan hanya penting untuk orang-orang yang belum menikah saja, apalagi yang mau siap menikah. Ini penting juga waktu saya sudah dalam pernikahan, saya melihat keluarga saya, papa mama saya dalam pernikahan, ini penting sekali. Kita harus benar-benar ngerti. Firman Tuhan mengajar kepada kita harus diterangkan. Karena di luar sana banyak orang yang butuh pertolongan untuk hal ini, untuk pernikahan ini. Jujur aja, betul? Berapa banyak? Di sini sih nggak ada. Di gereja lain mungkin ada. Ibu-ibu yang menyesal. Gue menyesal kawin sama dia. Coba dulu gue ikut mantan gue. Sekarang gue udah naik BMW. Kalau gue ikut mantan gue udah naik BMW. Tahu BMW kan? Bajai merah warna. Enggak, mobil BMW. Tapi gue sama lu sekarang naik Astrea. Tahu nggak Astrea? Udah lahir lu. Yang motor bebek yang nyalainya gitu. Harus dengan tenaga dalam. Banyak yang menyesal. Kali ini kita akan belajar sama-sama. Kita santai, kita belajar sama-sama. Kejadian 2 ayat 18 tadi dikatakan Tuhan Allah yang berfirman. Titik 2. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. It's not good for a man to be alone. Jadi relationship, jadi hubungan itu hanya sebaik, seindah orang-orang yang ada di dalamnya. Waktu sudah menikah, sudah tercampur, saya suka kasih gambaran seperti ini. Saudara pernah minum jus? Pernah makan omelet? Kalau bikin jus,
itu semua buah harus dimasukin, terus di blender. Katakanlah jus jambu, jus jambu yang merah itu, dia dimasukin semua, mulai di blender baru kita minum. Seringkali kita minum harusnya yang fresh. Pernahkah saudara minum ternyata jusnya nggak fresh? Karena ada buah yang bagus, ada buah juga yang tidak bagus, digabungin jadi satu. Sama juga omelet itu dari telur. Ada telur yang bagus sama telur yang busuk. Kalau dikocok, terus digoreng jadilah omelet. Kalau jus di blender jadilah jus. Kalau udah jadi, bisakah ternyata waktu kita rasain gak enak, gak fresh, bau, kurang sedap, tidak bisa dinikmati. Bisa gak balik lagi? Jadiin telur lagi deh, biar kita pisahin. Jadikan buah lagi deh, biar kita pisahin. Gak bisa. Demikianlah dengan pernikahan. Pernikahan di dalam kekristenan itu one way. Gak ada putar balik. Gak ada perceraian kan di dalam kekristenan. Gak ada, gak boleh. Makanya ini sangat penting. Kita harus jadi, kalau kita harus jadi telur yang benar-benar baik. Kalau kita jadi buah, kita harus jadi buah yang baik. Dan kita juga harus menemukan telur lain yang baik dan buah lain yang baik. Dan ini sangat perlu diterangkan. Karena di dalam keluarga, dalam hubungan, hanya sebaik orang-orang yang di dalamnya saja. Maka penting sebelum memulai hubungan, sebelum memulai pernikahan, kita harus benar-benar memenuhi diri kita dulu. Maka ini firman Tuhan, kita akan belajar sedikit tentang bahasa. It's not good for a man to be alone. Jadi kalau di Kejadian 1 dan ini kan Kejadian 2 ya. Kejadian 1 itu kita belajar sedikit. Kejadian 1 itu kayak daftar isi penciptaan seluruh dunia ini. Nah, Kejadian 2 itu menerangkan isinya. Jadi Kejadian 1 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-7. Dan Kejadian 2 isinya. Dan di Kejadian 2 ini dikatakan Adam itu udah mulai bekerja. Apa pekerjaannya Adam? Memberi nama binatang. Kalau kita nanti baca di rumah, baca ya di rumah ya. Dia Kejadian 1, Kejadian 2. Kalau kita baca benar-benar di situ, Adam itu sibuk. Adam itu cari ketemu semua binatang. Dikatakan di situ dia lihat mungkin monyet, dikasih tahu ini namanya monyet. Kamu namanya monyet gitu kan. Kamu namanya kuda. Kasih nama. Dia tidak menemukan yang cocok sama dia. Dia bekerja keras. Dia bekerja di taman itu. Dan tibalah saat di Kejadian 2 ayat 18 ini. Bukan dia yang bilang, aduh aku bete. Kerja terus. Tahu bete? Butuh tati tayang. Ada di sini yang lagi bete? Kerja terus, bosan kerja terus, kasih nama. Aku harus butuh seseorang untuk menemaniku. Apakah Adam berkata seperti itu? Kalau saudara baca, enggak. Dia bekerja dengan semangat terus. Tuhanlah yang bicara. Tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Saya garis bawahi. Bukan Adam yang cari-cari kekosongan dalam dirinya. Tapi Tuhan yang berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu alone. Kalau di spread katanya kalau boleh alone all in one. Semuanya dikerjain sendiri. Tidak baik. Tidak baik itu. Maaf ya. Semuanya dikerjain sendiri. Suara saya udah lumayan ya. Itu bisa tuh buat nanti diambil di TikTok boleh ya. Boleh lah. Jadi Tuhan yang berkata tidak baik kalau semuanya dikerjakan. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Saya garis bawahi di sini tidak baik. Tuhan yang bilang tidak baik. Saya catat beberapa hal kenapa tidak baik.
Pertama, kenapa tidak baik? Pertama, karena kasih. Garis bawah itu, karena kasih. Kita tahu semua waktu kalau kita baca Alkitab, Tuhan adalah kasih. Kasih, saya catat di sini, love cannot dwell alone. Kasih tidak dapat berdiri sendiri. Karena sifat utama kasih adalah memberi. Yohanes tulis, inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kepada, apa buktinya dia mengasihi kita? Dia memberikan anaknya. Jadi guys, cewek-cewek khususnya, kalau dia bilang I love you so much, I love you to the moon and back. Tapi kalau waktu habis makan bakso, kita bayar masing-masing ya, baru dipertanyakan. Nah, sifat dasar kasih adalah memberi. Halo? Supaya kasih itu bisa sempurna, harus ada yang diberikan. Maka kasih Allah, kasih Tuhan, kasih Yesus adalah kasih yang paling sempurna. Dia memberikan yang tidak ada di dunia ini yang bisa berikan. Amin. Dan dia layak terima kasih dari kita. Dan supaya kasih itu bisa sempurna, dikatakan juga harus sepadan. Maka ada itunya, ada kalimatnya. Cari jodoh itu yang sejalan, seiman, dan sepadan. Ya kan? Harus sejalan dulu. Kalau yang cowok jalannya ke arah sini JKI Home, yang cewek ke arah situ BCA masih sejalan sih ya. Masih bisa lah. Kalau yang cowoknya jalan ke JKI Home, yang cewek jalannya ke tempat lain, berarti tidak. Saudara bisa menilai sendiri. Sejalan, sepadan. Kita akan belajar sama-sama tentang sepadan ya nanti ya. Dan kita harus perlu ingatkan juga, kalau soal memberi, pria itu, man itu yang punya sifat memberi. Halo? Dan wanita itu kebanyakan yang menerima, itu sifatnya, sifat dasarnya. Jadi harus catat garis bawah itu. Dan selain menerima, ini hikmat buat para pria juga. Wanita itu bukan cuman receiver, tapi dia conceiver. Conceiver itu bahasa Indonesia apa ya? Mengandung sih. Mengandung ya kan? Diolah. Sederhananya kayak gini, kalau kamu kasih sesuatu kepada wanita, mungkin kasih sesuatu kalimatnya kecil, dia akan pikirin itu seharian. Benar gak? Dia akan rubah kata-kata itu jadi kata-kata yang mungkin menyakiti saudara, mungkin akan memperindah hidup saudara. Ngerti maksud saya? Sama halnya juga, ini kan udah dewasa semua ya. Sama juga kayak kalau sudah menikah, pria yang memberi kan. Halo, bapak-bapak di sini khususnya, kita beri dia hal kecil aja, kecil banget. Harus pakai mikroskop lihatnya. Dia kandung 9 bulan, dia jadikan seorang yang mirip sama dia, ya kan? Jadi wanita adalah conceiver. Jadi yang pertama, karena kasih. Kasih bisa sempurna kalau ada yang menerima, saling memberi kasih, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan firman Tuhan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Karena perintah Tuhan di Kejadian 1 jelas. Apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kalau sendirian gimana caranya? Halo? Gak bisa kan? Makanya tidak baik manusia itu alone. Tapi baik untuk single. Garis bawah itu. Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Catat ini. Garis bawah ini. Talenta, bakat, kemampuan dapat dikembangkan sendirian. Talenta saudara bernyanyi, talenta mungkin saudara public speaking, berkhotbah, itu bisa dikembangkan sendirian. Tetapi untuk mengembangkan karakter, diperlukan orang lain. Saudara butuh orang lain supaya karakter saudara jadi lebih baik. Dan ini penting, karakter lebih penting, karena karakter itu adalah segalanya. Maka tidak baik manusia itu seorang
diri. Saya pernah juga sharing tentang relationship beberapa bulan lalu. Kita didesain bukan untuk hidup sendiri. Manusia didesain untuk hidup bersama. Bahkan saya baca hari-hari ini banyak paham-paham, khususnya di negara Jepang ya. Apa tuh namanya? Shigeki apalah itu. Saya baca kemarin. Itu ada paham kalau manusia itu harus menutup dirinya. Semua bisa dilakukan sendiri. Makanya banyak di masyarakat di Jepang yang tidak menikah. Bahkan yang menikah sampai dibayarin sama pemerintahnya. Mereka terlalu individual, terlalu sendiri. Itu paham yang baru dan itu menurut saya berbahaya buat kemanusiaan. Banyak orang jadinya, gue bisa sendiri. Untuk apa saya bertemu orang lain? Untuk apa saya bersekutu? Saya senang waktu komsel kemarin, Pastor Robi berkata komsel itu, pertemuan ibadah itu membuat kita sukacita. Emang itu nyata benar. Saya selalu menunggu hari-harinya hari komsel, saya selalu menunggu hari-harinya ke gereja. Karena kita bisa bertemu saudara seiman kita. Kita bisa, ya kalau cuma ngobrol-ngobrol aja itu udah sesuatu yang bisa membangkitkan karakter kehidupan kita, sukacita kita. Apalagi kita harus berhati-hati, waspada. Ada hari ini virus ya, penyakit yang membuat kita nggak boleh. Kita harus jaga jarak. Dan kita bersyukur lagi ada kebenaran firman Tuhan mengatakan kita harus tetap saling menguatkan. Ada yang online juga ya, yang di rumah juga. Oke, itu 3 hal yang pertama. Kenapa tidak baik manusia itu alone, sendiri, all in one? Karena kasih yang sempurna butuh penerima kasih, tidak bisa sendiri. Yang kedua, perintah Tuhan, beranak cucu dan penuhi bumi. Yang ketiga, apa? Untuk mengembangkan karakter kita, iman kita. Apa yang kita bisa kerjakan, talenta, bakat, kemampuan kita bisa kerjakan sendiri. Kita bisa belajar sendiri semuanya. Tapi karakter itu yang penting. Tapi it's good to be single. Garis bawah ini. Single saya kasih titik 2 itu tunggal. Utuh, unik, komplit, terpisah. Di dalam bahasa Inggris, whole, unique, complete, undivided. Kalau misalnya firman Tuhan bilang tidak bagus untuk manusia seorang diri saja, untuk manusia jadi single, tidak bagus kata firman Tuhan. Tadi pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak menikah. Bagaimana dengan Paulus? Saya mau katakan hari ini, Yesus single, bukan alone. Paulus single, bukan alone. Kata single di dalam bahasa Ibrani pertama kali disebutkan di Kejadian. Yakid, Y-A-K-H-I-D, Yakid. Kalau di dalam tulisan belajar Ibrani sedikit ya, ada yod di situ. Yod itu kayak begini, gambarannya, penulisannya tuh kayak kepalan tangan yang kuat banget. Artinya utuh, satu, tunggal, single. Kata Yakid pertama kali saya baca, saya pelajari, saya belajar waktu Abraham bawa Ishak naik ke Gunung Moria. Sebelumnya Tuhan perintahkan kepada Abraham apa? Korbankanlah anakmu yang tunggal. Kata tunggal itu menggunakan kata yakid. Yakid itu artinya bukan cuma the only one. Kita tahu anaknya Abraham ada berapa? Halo? Tapi dikatakan di situ anaknya yang ada beberapa teolog yang mengatakan kalau tunggal itu karena dalam hukumnya, dalam sejarahnya juga di Israel, yang diakui keturunan dari Abraham cuman Ishak kan?
Ismail tidak diakui. Tapi pertanyaannya, itu mengganjal perasaan dan pikiran saudara nggak? Kan anaknya juga. Halo? Maka kata yang tepat ditulis di situ adalah yakit, yaitu tunggal. Yakit itu di dalam bahasa kita terjemahan sehari-harinya single, utuh. Dan saudara tahu kira-kira kurang lebih berapa umurnya Ishak waktu diajak ke atas Gunung Moria? Ada yang tahu? Kita santai aja ya, kita sambil ngobrol. Ada yang tahu? Kira-kira berapa umurnya? 17, 18? 10 tahun? No. Nanti kalau mau tahu nanti kita sharing lagi ya. Saya pelajari di situ, saya baca dari waktu dia Abraham dan Sarah dapat Ishak sampai Sarah meninggal, kurang lebih umurnya 33 tahun. Kayak menurut Alkitabiah, seorang pria menuju mature-nya, puncak kedewasaannya itu umur 33. Yesus juga mulai pelayanannya kan 33 tahun. Kurang lebih segitu. Kayak jadi pribadi yang sudah menjadi pribadi yang utuh. Jadi yang diminta sama Allah kepada Abraham adalah pribadi yang utuh, persembahan pribadi yang utuh. Dan kita tahu di perjanjian lama selalu digambarkan untuk perjanjian baru. Jadi ngerti maksud saya? Baik untuk jadi single, jadi pribadi yang utuh dulu, yang penuh. Saya akan jelaskan nanti melalui contoh. Dalam firman Tuhan katakan Hawa, saya catat lagi di sini. Ini buat TikTok lagi. Hawa atau wanita tidak diciptakan untuk Adam atau laki-laki menjadi komplit. Garis bawah itu. Wanita, Hawa bukan diciptakan Tuhan untuk laki-laki kepada laki-laki atau Adam supaya manusia Adam itu jadi komplit. Halo? Karena banyak orang hari ini permasalahannya. Saya mau punya pacar tadi karena saya bete. Karena saya merasa diri saya kosong. Saya butuh pasangan hidup untuk nolong hidup saya nih. Saya harus kasih tahu, penolong. Bukan jadi pesuruh, penolong. Adam bisa lakukan semuanya. Saya bisa angkat stand mic ini sendirian. Kuat. Tapi akan lebih baik kalau ada yang membantu, menolong. Ngerti maksud saya? Adam bisa lakukan semuanya sendirian. Gak ada masalah dengan kesendiriannya Adam. Harusnya itu juga yang jadi catatan buat setiap pribadi kita yang masih single ini. Kita harus jadi pribadi yang utuh dulu. Jadi pertanyaannya, kapan saat yang tepat supaya saudara mendapatkan pasangan? Kapan? Di saat, ya boleh 33 tahun. Di saat saudara merasa saudara bisa melakukannya sendiri. Di saat saudara komplit. Bahkan di dalam terjemahan aslinya, penolong itu lebih itu lagi, opposite of him. Seseorang yang benar-benar berbeda, berlawanan, supaya komplit. Makanya kalau di dunia ini, bola dunia kan ada kutub utara sama selatan. Itu adalah kutub yang berbeda. Tapi itu ada. Ngerti maksud saya? Untuk saling melengkapi. Enggak harus sama. Bahkan harus berbeda, iya dong. Yang paling penting beda jenis kelamin, ya kan? Penting ya, itu harus saya garis bawahi hari-hari ini. Itu penting banget, ya kan? Saya tidak menghakimi atau menjudge. Tapi itu adalah kebenaran yang harusnya jadi memerdekakan. Amin.
harus berbeda. Jadi pernikahan seharusnya terjadi pada dua atau individu yang single, yang utuh, antara wanita yang utuh, single, sama pria yang utuh dan single. Apa yang terjadi kalau dua-duanya belum utuh, belum whole? Apalagi zaman-zaman dulu, umur kalau cerita nenek saya, mama saya dulu 15 tahun, 16 tahun udah ada yang menikah ya. Nggak apa-apa, asalkan kalau sudah utuh, udah dewasa penuh. Kalau bahasa Alkitabnya, saudara harus mencapai kedewasaan penuh. Ngerti maksud saya? Memang tadi 33 tahun itu ukuran rata-rata lah ya. Tapi saya juga banyak temukan yang umurnya udah di atas 30, 40. Masih belum dewasa. Ngerti maksud saya? Masih butuh mainan. Saya kasih contoh yang sederhana untuk menerangkan ini. Saya minta izin. Sorry. Gelas kosong. Ini lebih sederhana menerangkan seperti ini. Dalam pernikahan, dalam hubungan, harusnya untuk pribadi yang penuh, yang utuh, yang full, yang yakin. Terus saya kalau boleh tambahkan, happy dulu. Happy, yakin. Kalau saudara lagi nggak happy, terus saudara mau cari pasangan, cari teman, gak usah cari pasangan deh, cari teman aja. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Pernikahan itu harus pribadi yang full, yang utuh. Apa yang terjadi kalau yang menikah itu gak full, gak utuh? Katakanlah seperti ini. Saya isi sampai setengah. Ini prianya, setengah. Mungkin umurnya udah setengah hidup ya. Ya kan manusia kan umur 70 tahun. 80 kalau kuat ya kan. Dia udah setengahnya kayak saya lah, 35-an. Dia merasa sudah saatnya saya menikah. Tapi kalau keadaannya masih begini, kalau dia menemukan pasangan yang sempurna lah ya, yang wanita belum full, belum utuh, belum dewasa penuh, tiba-tiba menemukan pria yang sejati, yang mengasihi Tuhan Yesus pertama ya kan, gembala lagi. Katakanlah seperti gembala gereja kita. Setuju kan semua? Harus setuju. Dia itu full, utuh, penuh. Bahkan mungkin sampai tumpah-tumpah. Gak boleh tumpah ya di sini ya. Sampai tumpah-tumpah, sampai harus dibagikan ke orang lain. Makanya saya senang berteman sama gembala. Sering berbagi. Kalau pasangannya, ini contoh aja ya. Kalau pasangannya nggak full, nggak utuh, apa yang akan terjadi di dalam hubungan ini? Menurut saudara? Yang perempuan ini, yang wanita ini, dia akan menarik dari yang penuh ini. Betul atau enggak? Menarik. Kalaupun dia bisa menarik dari yang pria ini sampai dia utuh lagi full, akhirnya yang tidak utuh, tidak full jadi siapa? Prianya. Saudara familiar nggak dengan hal ini? Apalagi yang bahaya yang terjadi, saya minta izin, boleh minum ya, supaya kan nggak bisa dibuang juga ya. Nggak usah sampai setengah. Nggak benar-benar utuh. Halo? Pria dan wanita ketemu, tidak benar-benar full utuh. Apa yang akan terjadi? Dia akan menarik dari yang pria, dia udah utuh. Akhirnya pria ini lompat. Tidak heran banyak terjadi seperti ini. Pria ini cari lagi untuk memenuhi diri dia. Makanya ini yang disebut orang itu tahu. Ngerti paham maksud saya?
kalau tidak penuh sama-sama ini, akan timbul setiap hari pertanyaan. Masih pacaran aja nggak utuh, masih ada yang kosong, masih harus mencari-cari kekosongan untuk mencari sesuatu untuk mengisi kekosongannya, akan selalu timbul pertanyaan. Ya kan? Kamu kemana aja? Kok udah centang biru belum bales-bales? Belum? Aku miss call kok nggak miss call balik? Kamu lagi jalan sama siapa? Kemana? Ngapain aja? Halo? Ngerti maksud saya? Banyak dalam relationship terjadi seperti ini. Saling menarik. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai habis, sampai kering. Karena setiap saat ditarik sama pasangannya. Halo? Maka saya mau mengajak setiap kita dulu jadi pribadi yang utuh, penuh dulu. Ngerti gak? Dengan ilustrasi yang seperti ini. Saya berpikir sih ini ilustrasi yang gampang sih ya. Mudah ya. Saya udah sampai belajar teologi sampai MTH. Kalau sampai gak ngerti lagi, saya belajar lagi dari DTH. MTQ sekalian dah. Jadi saya sharing kepada orang-orang yang menikah juga seperti ini. Kita harus jadi pribadi yang utuh dulu. Kalau saudara jadi pribadi yang utuh, whole, penuh, dan rasa-rasanya apa yang saudara lakukan itu tidak memerlukan orang lain membantu, bahkan saudara bisa membantunya, itulah saat yang tepat. Ngerti maksud saya? Pernikahan akan indah kalau sama-sama dua-duanya full, utuh. Yang sudah terjadi, ya kita harus sama-sama belajar dan memahami. Tidak semuanya, kenyataannya dalam kehidupan ini tidak semuanya semua pribadi yang utuh. Dari background keluarganya, dari histori kehidupannya, apa yang terjadi dalam hidupnya kita nggak tahu. Tapi kuncinya yang paling pertama adalah saudara harus memenuhi kekosongan dalam diri saudara. Apapun yang di luar sana, saya mau sampaikan, tidak akan bisa memenuhi kekosongan. Saudara mencari sesuatu, air, untuk mengisi kekosonganmu di luar sana, sama seperti saudara lagi haus, tapi saudara minum air laut, air garam. Berapa banyak orang yang merasakan seperti itu di luar sana, bukan di sini, untuk mengisi kekosongan dirinya. Nah, saya ajak pertama, bagaimana caranya supaya kita jadi pribadi yang utuh, yang single, yakin, yang happy. Di dalam Matius 22 ayat 39 itu lagi ngomongin tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama itu apa? Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan semuanya, segenap dirimu. Terus yang kedua, hukumnya apa? Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kuncinya, saudara harus mengenali diri saudara sendiri. Saudara jangan dibalik ini. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan adalah yang pertama dalam hidup saya. Kalau saudara baca di ayat ini dan di Yohanes yang ngomongin tentang kasih, kata Yohanes, kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan, saudara adalah penipu, bukan saya yang bicara. Yang kelihatannya aja, jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik, dia mengasihi Tuhan, pasti dia bisa mengasihi sesamanya. Halo? Itu bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan yang ngomong. Kalau saudara tidak bisa mengasihi yang kelihatan, yang saudara bisa pegang, yang saudara bisa rasakan,
Kita kan bisa merasakan kan? Saya bisa merasakan kalau saudara lagi senang, sedih, ngantuk pun kelihatan di sini. Saya bisa merasakan kengantukan saudara. Iya kan? Apa yang saudara bisa, yang bisa ketemu, saudara bisa rasakan, saudara nggak bisa kasih, karena tidak ada seorang pun katanya yang pernah melihat Allah. Bagaimana saudara bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Halo? Banyak orang-orang Kristen, bukan di sini tapi di balik itu. Saya yang penting mengasihi Allah dulu. Saya yang penting melayani dulu. Keluarga saya nggak dapat kasih saya, yang penting Tuhan dulu yang nomor satu. Halo? Ini adalah nilai yang ditanamkan oleh gereja ini, saya percaya. Saya ngobrol sama gembala. Keluarga, saudaramu, orang-orang terdekatmu, itu yang utama. Saya sharing juga sama Pak Gembala. Pelayanan akan selalu ada. Halo? Orang-orang yang buat melayani juga akan selalu. Bahkan Alkitab katakan, Tuhan Yesus yang katakan, kalau kamu gak menyembahku pun, aku bisa bikin batu-batu ini menyembah Tuhan. Ngerti maksud saya? Yang pertama banget dulu, saudara harus mengenali diri saudara dulu. Saudara harus mengasihi dirimu sendiri dulu. Halo? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri. Kalau saudara sendiri tidak mengasihi diri sendiri, bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain? Sederhana. Bagaimana pastor mengasihi diri sendiri? Bagaimana saudara menjalani kehidupan? Halo? Saudara sudah menjalani kehidupan dengan benar belum? Saudara mengasihi dirimu belum? Saudara udah hidup dengan benar belum? Melakukan dengan benar belum? Beraktivitas dengan benar belum? Melakukan kebenaran belum dalam hidupmu? Saudara mengasihi dirimu sendiri dulu belum? Karena kan banyak orang dari sederhana aja gak usah. Waktu saudara ngaca, saudara selfie. Ini bukan narsistik ya, bukan ya. Bukan harus mengasihi, mengutamakan diri sendiri, bukan seperti yang dunia ajarkan. Saudara harus benar-benar mengerti nilai diri saudara, value diri saudara itu berharga. Yesus tinggalkan surga. Saya percaya setiap kita terlahir dengan unik, dengan different. Sidik jari kita itu mungkin udah 10 miliar manusia di muka bumi ini. Tidak ada yang sama. Daud dapat pewahyuan, kejadianmu itu ajaib. Terus benar-benar mengerti itu dulu, mengerti firman Tuhan tentang dirimu, bahwa dirimu adalah pribadi yang unik, yang berharga. Enggak harus saudara sempurna seperti yang dunia tuntut pada diri saudara. Saya suka sharing seperti ini. Kalau prianya sempurna banget, perfect banget, semua orang punya kapasitas yang berbeda. Kita harus saling mengerti ini. Kita harus saling memahami ini. Kalau saya bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah maksimalnya saya. Belum tentu orang lain bisa kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau orang lain itu cuma bisa kerjakan 1, 2, apakah saudara akan menghakimi dia? Saya kasih tahu, kapasitas setiap pribadi berbeda. Kita memang selalu dituntut, tapi kita harus bisa memahami. Makanya kalau kita baca, ada talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, 3, 5. Ada juga ditulis ada yang dikasih 10. Berbeda setiap pribadi, berbeda kapasitasnya. Dan kita harus memahami itu juga. Ngerti maksud saya? Yang pertama, mengenali dirimu sendiri dan menerima. Banyak pertanyaan ini. Kenapa saya lahir? Kenapa saya lahir di keluarga ini? Kenapa kok saya terlahir seperti ini? Kenapa kok saya lahir seperti itu? Saudara harus benar-benar mengerti dulu. Saudara harus jadi pribadi yang utuh dulu. Baru saudara bisa menemukan pasanganmu. Kalau enggak yang terjadi seperti ini. Makanya drama, saya sekarang banyak menemani
istri saya nonton drama Korea. Drama Korea banyak itu ceritanya. Gak usah drama jauh-jauh, di negara kita aja sinetron. Dulu saya pernah nemenin mama saya nonton Cinta Fitri itu sampai berapa ya? 15, 16. Gak habis-habis itu Cinta Fitri. Karena permasalahannya sama ya. Maka orang jadi bias tentang yang namanya kasih, tentang yang namanya cinta. Permasalahan yang saya temukan di dalam keluarga kebanyakan. Kalau kita dasarnya cuma cinta, cuma kasih, belum melewati proses-proses ini, maka mitos ini yang terjadi. Untuk mengisi kekosongan hidup kita, maka kita harus menikah. Kalau kita menikah, kita akan bahagia. Lalu, yang sudah menikah, 1, 2 sama saya. Apakah benar setelah menikah kita akan bahagia? Amin aja ya kan? Biar aman. Apakah benar? Itu mitos. Akan bahagia kalau benar step-stepnya. Ngerti maksud saya? Apalagi hari-hari ini kita dikasih sesuatu yang bias tentang cinta. Kita di bulan ini ngomongin tentang cinta ya kan? CINTA. Gak ada yang bisa mengartikan cinta sepenuhnya. Halo? Ngerti maksud saya? Ada yang bisa mengartikan cinta? Kasih? Apalagi saudara nonton di TV ada artis terkenal. Kehidupannya luar biasa. Karena ada apalagi hari-hari ini banyak ya. Pria, wah, kaya, karirnya bagus, semuanya bagus. Akhirnya menikah dengan artis juga, kaya juga, semuanya bagus. Kayaknya kehidupannya udah gak butuh apa-apa lagi. Dikasih lihat kepada kita semua. Akhirnya menikah dan dikaruniai anak. Yang pria manggil istrinya Mimi, yang wanita manggil suaminya Pipi. Mimi dan Pipi saling mencintai sehingga mendapatkan anak. Terus berjalan, ini setiap saat semua orang bisa lihat, semua orang bisa ngerti. Di awal-awal pernikahannya kita nonton di infotainment, waduh liburan. Yang lagi nonton ibu-ibu di rumah, kita semua yang nonton, bapak-bapak di rumah lagi nonton, enak banget jadi dia. Ya kan? Pengen coba kalau aku jadi seperti dia. Perlu saya suka kasih tahu istri saya lagi suka sekarang nonton Nagita. Enak ya, gue mau jadi Nagita katanya. Ya lu juga jadi Nagita. Tapi kalau lu jadi Nagita, suami lu Raffi Ahmad. Kenapa kalau saudara ketawa? Kenapa? Apa yang dikasih lihat semuanya kayaknya indah kan? Sering berjalan waktu 10 tahun, 15 tahun menikah. Akhirnya tiba-tiba kita lihat lagi di infotainment, Mimi dan Pipi lagi di persidangan. Jadi di kejaksaan tinggi, ya kan? Waktu diwawancara, kenapa? Karena Mimi sudah tidak mencintai lagi. Pipi lagi. Saya ketemukan banyak itu di pernikahan. Saya percaya Pastor Irwan dan Pastor Fadil juga waktu konseling pernikahan banyak menemukan ini. Kenapa kok berantem sekarang? Kenapa kok sekarang mau bercerai? Karena saya udah kayaknya memang dari dulu gak pernah cinta. Gak pernah cinta, anaknya 6. Ngerti maksud saya? Banyak orang yang bias tentang cinta. Karena dipertontonkan, dikasih tahu sesuatu yang salah tentang cinta. Kayak gereja hadir untuk bicara tentang keluarga. Gereja hadir untuk menjadi contoh. Firman Tuhan menuntun kita. Sebelum saudara masuk dalam keluarga yang diberkati, saya garis bawahi, saya pakai tanda kutip. Tidak harus saudara menikah untuk jadi komplit, jadi utuh, jadi sempurna hidupmu. Tapi saudara harus komplit, sempurna dulu hidupmu, baru saudara menikah. Ini penting di dalam pernikahan juga. Saudara
pasti memahami ini. Karena kalau enggak, setiap hari sinetron. Ya kan? Karena pribadi yang komplit, yang utuh, yang yakin, yang happy, itu ada pribadi yang bisa mengendalikan diri. Itu nanti di sesi 2 saya akan bicara. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita, pengendalian diri. Salah satu, bahkan di dalam Alkitab katakan salah satu ciri manusia akhir zaman tidak berpikir panjang. Dalam kehidupannya saudara mau simple, mau sederhana, mau bahagia, mau diberkati, saya pegang ini doang. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri, jadi orang yang sempurna, utuh, dewasa penuh, dan bisa berpikir panjang. Sederhana. Ya kan? Kalau tidak berpikir panjang, jadilah itu yang cinta fitri, sinetron. Piring terbang, mangkok terbang, gelas terbang, anak juga terbang. Itu banyak yang terjadi. Kita jujur saja. Halo? Banyak orang belum utuh, belum penuh. Bahkan saya mau kasih tahu nih, para wanita, para ibu-ibu yang nonton juga di rumah. Pria itu terlahir sendiri, bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Dan pria itu terlahir sebagai petarung. Dia menguasai semua taman dan binatang. Jadi kalau saudara ajak bertarung, itu salah siapa? Loh? Makanya pertanyaan Pak Gembala waktu kenapa kita baca Alkitab yang dikasih nasihat dulu para istri-istri, ya kan? Para wanita dulu. Tapi jangan lupa juga para pria juga dikasih nasihat, bukan cuman istri aja. Ya kan? Nah, kita harus memahami ini dulu. Dari awal penciptaan, manusia yang namanya pria dan wanita itu sudah berbeda. Tidak sama. Tidak harus sama untuk menjadi satu. Ingat loh ya, menjadi satu, bukan bersatu. Makanya dalam prinsip kekristenan, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena ini penting. 1 buat wanita, 1 pria, dan satunya adalah pribadi Kristus. Bukan orang ketiga. Pribadi Kristus dalam keluargamu jadinya 1. Dalam 1 keluarga. Dalam ketunggalan. Dan bahasa Ibraninya bukan lagi yakit. Yakit plus yakit sama dengan echad. ECHAD. Belajar sedikit. Itu sama-sama 1 juga. Enggak. Tapi ya saudara gak usah lah pusing-pusing, itu tugas yang belajar aja. Ini saya mau kasih tahu aja. Echad itu artinya jadi satu kesatuan. Makanya di dalam keluarga, dalam suami istri, dalam gereja pun kita harus jadi satu kesatuan. Tidak harus sama. Tapi satu kesatuan yang echad itu digambarkan sederhana seperti ini. Seperti mata dan alis. Sudah pernah melihat orang yang punya mata tapi gak punya alis? Aneh ya? Nah, makanya dia tato kan. Itu kayak mata, alis, hidung, dan mulut. Itu satu echad, kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Halo? Mana yang paling penting? Ada yang paling penting. Saya tutup dengan ini. Saya berharap setiap kita bisa belajar ini dan setiap kita mengerti ini. Saya udah ngomong panjang lebar, catatannya udah banyak. Kalau masih bingung nanti langsung aja ke saya ya. Ngerti gak maksud saya? Tuhan yang berkata tidak baik manusia all in one. Bukan sendiri, tapi baik untuk jadi pribadi yang utuh dulu. Happy dulu, single dulu. Single happy. Oke, saya tutup dengan ini, boleh main musik Noel. Satu cerita, mungkin ceritanya cerita sederhana, cerita lucu aja, tapi saya berharap ini bisa teraplikasi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Baik di keluarga maupun
di dalam kehidupan berorganisasi di dalam gereja sekalipun. Karena kita sering ngomongin soal keluarga bukan cuma ayah ibu anak. Kita ngomong juga di keluarga kita, di gereja kita ini keluarga, betul? Dan teman-teman kita bahkan jadi family. Bahkan negara itu harus terbentuk dari banyak keluarga. Organisasi terkecil dalam negara itu kan keluarga, ya kan? Keluarga-keluarga banyak jadi RT, RT banyak jadi RW. Nah itu pelajaran, saudara ngerti lah. Dan tutup dengan ini, cerita lucu dan sederhana. Ego itu adalah penghalang terbesar di dalam hubungan, dalam relationship, di dalam keluarga sekalipun. Semua mau jadi yang terutama. Tapi kita harus mengerti, kita harus utamakan yang terutama. Tapi di dalam keluarga semua itu sama. Meskipun kelihatannya kedudukannya, makanya kan dikatakan rumah tangga kan. Ada kedudukan ayah, ibu, anak, cucu, ada keluarga yang lain. Tapi itu menjadi satu kesatuan. Satu cerita sederhana, suatu hari ada konferensi anggota tubuh di suatu tempat. Di situ ada otak, ada rambut, ada mata, ada alis, ada jari, ada kuku, ada kumis, ada mohon maaf bulu kaki, ada yang lainnya, semuanya ada di situ. Di situ lagi ngomongin tentang siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Siapa yang akan dipilih jadi yang paling utama. Otak bilang, aku yang harusnya jadi yang terutama. Enggak, jantung muncul. Enggak, saya itu yang paling utama. Kalau saya berhenti, semuanya berhenti. Terus tiba-tiba ada satu bagian yang kecil, mohon maaf, namanya anus. Sudah tahu itu? Tahu ya? Sudah tahu ya? Dia bilang, aku dong yang mau jadi yang terutama. Semua orang merendahkannya. Allah, kamu itu paling bawah. Kamu itu paling kecil, gak penting. Direndahkan, dicik-cik. Akhirnya si anus itu, oke, aku sedih jadinya. Ya udah, aku meninggalkan konferensi ini. Aku meninggalkan keanggotaan ini. Aku akhirnya pergi. Setelah dia pergi, satu hari semua anggota tubuh itu masih aman. Di hari kedua, perut udah mulai sakit, perut udah mulai mengeluh. Aduh. Terus perut itu sudah mulai mempengaruhi jantung. Jantung udah mulai berdegup kencang, dedek. Aliran darah ke otak udah mulai kurang. Di hari ketiga, semuanya sudah mulai protes. Karena perut udah sangat sakit, jantung udah berdetuk dengan terlalu kencang, otak sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Mau jalan ke kanan, taunya ke kiri. Akhirnya di hari keempat udah tidak tahan lagi. Akhirnya mereka panggil si anus, please baiklah kamu jadi pemimpin kami. Setelah dia jadi pemimpin, semuanya akhirnya berjalan lancar lagi. Saya kira dengan itu. Saya waktu baca ini, saya tertawa. Tapi ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, kau adalah pribadi yang penting. Pribadi yang utuh. Pribadi yang komplit. Saudara adalah happy yakin di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupakan, bukan hanya saudara. Orang yang menjadi pasangan saudara, orang yang menjadi anak saudara. Mereka terlahir
mereka ada dalam hidupmu bukan jadi pribadi yang melengkapi saja. Mereka terakhir bukan jadi pribadi-pribadi yang untuk menyenangkan dirimu saja. Tapi di dalam kasih harus ada kata saling. Maka saudara, kalau mau keluarga yang rukun dan damai, saudara harus memiliki keutuhan, kesempurnaan diri sendiri dulu. Baru saudara bisa menemukan pasangan, ingat, menjadi penolong. Maka keluarga yang rukun dan damai, firman Tuhan yang berkata, kesanalah Tuhan kirimkan berkat. Doa saya, setiap kita jadi pribadi yang utuh dulu, happy, yakin dulu, baru masuk dalam suatu hubungan. Sekali lagi saya tekankan, tidak perlu saudara harus menikah dalam pernikahan untuk ke surga, untuk bisa bahagia. Tapi saudara harus pastikan diri saudara dulu, saudara bisa ke surga, saudara bisa bahagia, baru saudara menikah. Jangan dibalik. Karena kepala keluarga, ada yang bawa keluarga untuk ke surga. Istri adalah penolong. Istri itu pohon anggur, membawa sukacita, penolong, membawa damai sejahtera. Tapi kebanyakan hari-hari ini istri jadi pohon beringin, angker di rumah. Saya berdoa di sini tidak ada. Dan anak-anak adalah tunas zaitun. Tunas zaitun itu digambarkan adalah kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah. Jadi anak-anak itulah yang akan menunjukkan kemuliaan keluargamu. Jadi kita semua dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan dengan satu tujuan yang pasti. Janji Tuhan dalam hidup kita. Hidupmu di bumi seperti di surga. Saya berhenti sampai sini. Saya percaya jalani kehidupan bersama Tuhan, jalani kehidupan dengan keluargamu. Di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Kalau sudah terlanjur menikah, kayaknya jusnya asam, gak enak, kita bisa bertobat, kita bisa sama-sama lagi berjalan. Tidak ada salahnya mengulang dari awal, memperbaiki. Kita hidup di zaman yang serba instan. Yang rusak itu dibuang aja. Kalau udah gak bisa baik lagi, cerai aja. Kita harus ngerti, bulu yang patah, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, kata firman Tuhan. Tidak ada salahnya start lagi dari awal. Makanya firman Tuhan selalu ingatkan pada kita, ingat kasih mula-mulamu. Ingat semangat awal-awalmu. Waktu engkau jemput dia pakai motor, dia dandan 2 jam, engkau masih senang. Halo? Meskipun waktu dia goncengin saudara, meskipun pakai jaket kena hujan bau, helmnya bau, saudara masih senang sama dia. Ngerti maksud saya? Semangat awal-awal. Dalam hal apapun juga. Untuk kita melayani Tuhan awal-awal, semuanya semangat. Saya berdoa sampai sini, kita jalan bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama-sama dalam keluarga ini, kita membentuk keluarga yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan sampaikan, Tuhan bicarakan di pagi hari buat setiap kami. Kami percaya bukan kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya ada rema, ada janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Hamba berhenti sampai di sini, tapi kami percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan setiap pribadi, berdoa, ada hikmat dari surga, menjadikan setiap pribadi menjadi pribadi yang utuh, yang bahagia, happy, yakin, yang komplit, yang sempurna, penuh, menerima kepenuhan Kristus dalam Tuhan. Sehingga dalam kami menjalani keluarga, kami menjalani
dengan kedewasaan penuh dan meraih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama. Kita katakan